Selamat datang kepada seluruh partisipan yang sudah menyempatkan hadir. Terima kasih. Sambil kita tunggu. Oke. Uh, Tadi udah ada 12 partisipan, sekarang 11. Kayaknya ada yang menghilang satu. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Di sini, mungkin bisa kita tunggu sebentar lagi, sekitar 1 menit lagi, sambil menunggu seluruh peserta. Hmm. Oke. Sepertinya udah cukup 12 partisipan sambil menunggu yang lain. Bisa kita mulai dulu ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya, dimanapun teman-teman berada, entah di dalam negeri, di luar negeri, dan lain sebagainya gitu. Nah, oke, seperti kegiatan yang minggu lalu, di sini kami akan mengadakan lagi webinar bersama Edif. Begitu. Jadi hari ini nanti seperti pertemuan kedua di hari Minggu. Jadi ada kuis dulu, kuis terlebih dahulu, baru kemudian nanti ada materi dan terakhir diisi oleh sesi tanya jawab. Oke, sepertinya saya lupa saya perkenalan diri dulu. Nama saya Novita. Jadi di sini saya moderator selaku nanti yang akan memimpin jalannya acara. Begitu. Oke, di sini teman-teman tadi dari Kak Novi udah di-share mengenai kuis yang akan dilakukan di siang hari ini. Mungkin teman-teman sudah bisa mulai mengakses terlebih dahulu sambil kita menampilkan layar share screen dari Mentimeter. Oke, jadi teman-teman bisa mulai mengakses linknya yang dikasih oleh Kak Novi atau scan barcode yang akan di-share di layar terlebih dahulu. Oke, jadi di situ ada scan, ada barcode, bisa mulai di-scan atau bisa memasukkan kodenya. Nah, untuk kodenya ada 79052274. Oke. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang kesulitan untuk mengakses QR code-nya atau mengakses link yang disediakan. Hmm. Sip. Oke, di sini ada 2 partisipan lagi yang masuk. Oke, Kakak, jadi yang baru masuk ini kita akan melakukan kuis terlebih dahulu ya, Kak ya. Jadi bisa di-scan QR code yang tertera di layar atau klik link yang sudah dikirim di grup. Untuk kodenya 7905 dan 79052274. Oke. Oke, apakah ada yang kesulitan untuk mengakses kode? Oke, sepertinya ini udah banyak partisipan yang masuk. Oke, bisa dimulai ya? Oke, butuh jawaban dari teman-teman nih, bisa dimulai kan? Oke, oke, oke. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke,
Pertanyaan pertama, dalam memilih jurusan, kita disarankan untuk mengutamakan pertimbangan-pertimbangan berikut, kecuali pengalaman yang dimiliki, rencana karir dan kontribusi, ranking kampus dan tujuan. Oke, jadi ini berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Kak Helmi minggu lalu. Oke, 7 menjawab. Dan- Oke, satu lagi kakak bisa dipilih pengalaman yang dimiliki, rencana karir dan kontribusi, ranking kampus dan jurusan. Oke, oke, bisa lanjut ke pertanyaan kedua. Oke. Nah, ini untuk skor sementara. Oke, ada Kak Elsa, Amriel, Ridin, Pingu, Tom, dan Watson. Pertanyaan kedua. Berikut yang bukan merupakan bidang prioritas Australia Awards Indonesia di tahun ini. Yang pertama ada Economic Recovery, yang kedua ada Strong Institution, yang ketiga ada Climate Resilient Community. Oke, jadi yang bukan bidang prioritas. Oke, oke, ada 8 peserta yang sudah menjawab. Oke, yang dua bisa segera memilih. Oke, bisa dilanjut ke pertanyaan ketiga. Oke, kita lihat skor sementara terlebih dahulu. Oh, oke. Oke, next slide. Pertanyaan keempat. Ada 12 pemain yang ready. Ketiga. Apakah AAS memperbolehkan kita untuk cross major? Yang pertama, boleh asalkan punya pengalaman relevan. Boleh, tapi kita harus mendaftar diri sendiri ke kampus. Tidak boleh harus inline. Oke, jadi kalau kemarin mengikuti sesinya Kak Helmi dengan baik, pasti akan bisa menjawab pertanyaan ini. Oke, ada 9 player yang sudah menjawab. Oke, yang 3 belum menjawab ya ini ya. Oke, bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Hmm. Oke, selanjutnya. Pertanyaan keempat. Isu yang bisa masuk ke semua bidang prioritas Australia Awards Indonesia di tahun ini adalah digital transformation, JC, misinformation and disinformation. Oke, ada 6 players yang menjawab. 7, 8. Oke, ditunggu 4 players lagi. Oke, bisa next. Oke, nah. Oke, bisa kita lihat skor akhirnya. Jadi tadi ada 4 pertanyaan, ada 5 teman-teman yang menjawab benar semua. Jadi atas nama nickname-nya ada Elsa, Amriel, Pingu, Tom, dan Watson. Jadi yang mana tadi? Silahkan diingat-ingat sendiri. Oke.
Oke, jadi begitu. Ada 4 pertanyaan. Jadi kita sambil apa ya mengingat kembali materi minggu lalu seperti apa, sambil kita apa ya istilahnya ya brainstorming dulu sebelum ke materi selanjutnya begitu. Nah, ini sepertinya teman-teman sudah siap semua untuk menyimak materi pada siang hari ini, siang atau sore. Begitu. Sebelumnya, izinkan saya share screen dan memperkenalkan pembicara pada siang hari ini. Oke. Oke, jadi untuk pembicara pada siang hari ini ada Kak Aisyah Anjani Suhud. Jadi beliau adalah Master of International Management and Development Australia National University dari tahun Januari 2024 sampai sekarang. Yang kedua, beliau merupakan Secretary Indonesian Student Association in the Australia Capital Territory dari September 2024 sampai sekarang. Beliau juga Indonesian Language Ambassador Narabunda College dari Agustus sampai November 2024. Study Abroad Mentor di Kobe Education Januari sampai Juli 2024. Dan terakhir beliau merupakan Advisory Project Officer dari PT ASICS ya Kak, ini bacanya ASICS apa ASYX? Nanti bisa dijelaskan dulu untuk Kak Aisyah, jadi dari PT ASICS Indonesia dari Maret 2022 sampai September 2023. Oke. Halo, selamat siang Kak Aisyah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Novita, selamat siang. Oke, bagaimana kabarnya Kak Aisyah? Kabarnya baik, cuma tadi Baik. ikut deg-degan pas lagi ada kuis. Oh gitu. Jadi Padahal minta ikut ikutan, main nggak Kak? nggak, nggak ikut. Nggak Aduh, ikut nggak main tapi ikut ikutan. deg-degan ya Kak ya? Iya. Oke, di sana jam berapa Kak? Ini Kak Aisyah kalau boleh tahu di mana? Sekarang lagi di kampus, lagi di tamannya. Oh Eh, ya. di sini jam 5 sore, Oke, jadi udah di sore. negara mana, di daerah mana Oh gitu Kak? iya, Mungkin ada yang sama kayak saya masih di lokalan gini. iya. Ini saya lagi di Canberra, di Oh, Australian National University. oke, Iya, jadi Kak Aisyah ini masih di Canberra, di sana sekitar jam 5 sore. betul, jam 5 Oke, sore. jadi udah sore. Oke, jadi ini bisa langsung saja nggih Kak nggih untuk Betul, boleh? penyampaian materi begitu. Waktu Oke, dan siap. tempat saya persilahkan kepada Kak Aisyah. Terima Terima kasih. kasih. Ya, Kak. Ini teman-teman saya izin dulu share screen ya. Oke, mudah-mudahan udah kelihatan ya. Oke, Kak Aisyah mohon nah, maaf, iya. suaranya bisa lebih keras nggak Oh, Kak? oke. Ini aku Nah, deketin oke, aja ke sini. seperti itu. Iya, Iya. seperti itu, Kak. Oke, Oke. iya terima kasih Kak Novita, terima kasih banyak untuk perkenalannya, salam kenal teman-teman semua, Mas Mbak semua yang insya Allah semangat ya untuk mengejar beasiswa AS di tahun ini atau persiapan untuk tahun depan. Salam kenal, saya Aisyah, tadi seperti yang sudah Kak Novita juga sampaikan gitu ya, saya sebelum saya mengambil Master of Environmental Management and Development di ANU, saya ini bekerja sebagai Advisory Project Officer di PT A6 Indonesia. Jadi benar kan Novita tadi penyebutannya, A6. Nah tapi sebelum itu juga saya, masih magang waktu itu di, GE sebagai Human Resource Intern dan pas lagi S1 itu saya, mmm belajar hubungan internasional gitu. Jadi saya sarjana hubungan internasional di Unpar Bandung. Nah, kalau misalnya dilihat-lihat ini kan ada ketidaklinearitasan gitu ya antara saya S1 dengan HI dengan saya magang di Human Resource, lalu saya kerja sebagai Advisory Project Officer, lalu tapi saya belajarnya Master of Environmental Management and Development. Nah, meskipun ini tidak linear gitu, tadi jadi saya ingat tentang pertanyaan yang dari Mas Helmi gitu ya, apakah bisa cross major? Nah saya buktinya gitu ya, sedikit cross major. Nah tapi kenapa cross major itu memungkinkan ya karena ada pengalaman dan pengalaman itu dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan CV gitu. Jadi hari ini kita akan, mempelajari gitu ya tentang bagaimana caranya membuat CV dan referee, letter untuk persiapan AAS.
Nah, selanjutnya saya ini ada mau recap sedikit gitu ya perjalanan Australia Awards saya seperti apa. Jadi pertama itu saya sudah menyiapkan uh, untuk persiapan saya mendaftar AHS itu udah mulai dari awal 2023 di mana saya mengambil IELTS dulu gitu. Nah, setelah itu di bulan Februari saat udah dibuka tuh pendaftaran AAS-nya, saya udah mulai mempersiapkan surat rekomendasi dan list dokumen yang perlu disubmit. Setelah itu, setelah saya udah secure surat rekomendasi, lalu list dokumen apa saja yang perlu disubmit, itu saya mulai membuat esai, finalisasi dokumen di bulan Maret dan April. Sampai akhirnya di awal Mei gitu, waktu itu karena pembukaan pendaftaran sampai Mei gitu ya. Waktu itu saya akhirnya mengumpulkan berkas. Lalu di bulan Juni sampai bulan Juli sudah ada pengumuman untuk seleksi berkas, lalu mengikuti seleksi IELTS dan wawancara, lalu dilanjut lagi di Agustus penerimaan AS dan akhirnya saya di bulan Januari 2024 kemarin berangkat ke ANU. Nah, tapi dari perjalanan yang panjang itu, hari ini kita akan fokus ke persiapan surat rekomendasi dan dokumen yang perlu disubmit khususnya CV gitu ya. Nah, pertama saya mau menyampaikan dulu tentang CV. CV ini sesuai dengan aturan dari Australia Awards-nya itu wajib berbahasa Inggris. Nah, meskipun wajib berbahasa Inggris gitu ya, tapi tidak ada format khusus yang memang di template-kan gitu oleh Australia Awards-nya. Jadi, saya yakin gitu ya teman-teman di sini pernah membuat CV, sudah punya record-nya gitu untuk CV yang mungkin terbaru atau sudah dari pekerjaan yang sebelumnya gitu ya, itu pasti sudah ada gitu. Nah, jadi formatnya itu dibebaskan. Kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan format yang memang teman-teman sudah ada sekarang, itu silahkan gitu. Teman-teman mau bikin pakai Canva atau mau bikin pakai Microsoft Words, itu silahkan. Nah, tapi untuk format umumnya, yang paling terpenting itu untuk Australia Awards, itu adalah beberapa hal berikut. Yang pertama, itu detail kontak. Lalu yang kedua itu ada summary atau rangkuman skill atau pengalaman kerja kita. Lalu yang ketiga itu ada education history. Yang keempat, work experience. Lalu yang kelima itu ada volunteering atau organizational experience. Nah, setelah itu paling utamanya gitu ya, 5 yang tadi. Nah, setelah itu kalau misalnya teman-teman punya award, sertifikasi, itu juga bisa ditambahkan. Lalu ada juga kalau misalnya teman-teman bisa menambahkan professional skills, itu mau disampaikan silahkan. Lalu misalnya ada referee gitu, nanti juga bisa dituliskan gitu. Nah, ini gambaran kasarnya aja. Nanti setelah ini kita akan kupas satu-satu gitu ya. Nah, tapi sebelum lanjut lebih maju lagi, mau sedikit disclaimer gitu ya, bahwa yang saya sampaikan format kurikulum vitae CV yang saya sampaikan hari ini bukan format CV yang mungkin terbaik ataupun yang memang dijamin gitu akan diterima oleh AS gitu ya. Tapi CV ini hanya berdasarkan pengalaman yang waktu itu saya buat dan ya alhamdulillahnya tidak ada masalah apa-apa dan alhamdulillahnya ya bisa sampai keterima gitu dengan CV yang waktu itu saya buat yang seperti ini. Tuh. Nah, jadi pertama, ini saya langsung aja ke contoh CV yang pernah saya buat gitu. Nah, jadi CV yang pernah saya buat itu pertama di halaman pertama itu di paling atas itu saya cantumkan nama saya. Jadi kebetulan yang saya buat itu CV-nya tidak menggunakan foto gitu ya. Eh, ini sebenarnya preferensi dari teman-teman, mau menampilkan foto atau tidak, tapi, sebenarnya tidak menampilkan foto pun tidak apa-apa, karena yang penting adalah kontennya gitu ya. Nah, jadi di atas itu saya memasukkan, nama saya, Aisyah Anjani Suhud, lalu di bawahnya itu ada kontak details yang singkat aja kontak detailsnya. Tuh, nah ini kebetulan saya menuliskan di sini ada Canberra Australia gitu ya karena ini CV-nya CV yang sedikit mix gitu dengan yang saya saat ini buat gitu. Jadi ini saya menyampaikan bahwa saya tinggal di Canberra Australia gitu misalnya.
Atau misalnya temen ada yang di Solo gitu ya, kayak Kak Novita kayaknya di Solo tuh. Bisa disebutkan aja kotanya, lalu negaranya gitu. Jadi nggak perlu alamat panjang, itu tidak diperlukan, tapi bisa kota domisili saja. Lalu yang kedua itu ada nomor telepon. Saya tuliskan juga di kontak details. Setelah nomor telepon itu saya masukkan email profesional gitu. Nah, itu yang paling utama, tapi kalau misalnya teman-teman mau menambahkan LinkedIn gitu misalnya, ada link untuk ke halaman LinkedIn teman-teman itu silahkan gitu. Karena menampilkan halaman LinkedIn, ini bisa jadi mempermudah pembaca CV juga gitu ya, kalau misalnya mereka ingin melihat, seperti apa track record sosial media profesional kita, gitu. Jadi itu bisa dicantumkan di kontak details. Nah, setelah, kontak details, di bawahnya saya masukkan section yang namanya summary atau executive summary, atau bisa juga disebut profile gitu ya. Di sini saya cantumkan apa, ini adalah satu paragraf di mana saya memperkenalkan diri saya sendiri, apa yang saya kerjakan, ketertarikan saya apa gitu, sebagai rangkuman dari CV itu sendiri gitu ya. Nah, di bagian summary itu saya bagi menjadi 2 jenis, kalimat gitu. Nah, yang pertama itu adalah, misalnya satu atau 2 kalimat tentang apa yang kita lakukan saat ini. Jadi saya di sini menuliskan gitu, summary, deeply passionate in sustainable development issues, she is actively involved in executing programs focused on SMEs empowerment and sustainability. Nah, itu terkait apa yang saya kerjakan saat ini gitu ya. Lalu saya lanjut lagi, she assists in project management and organizes SME community activities, coordinating with various stakeholders, including the national and local governments, private sectors, education, and education institutions. Nah, di kalimat kedua itu saya perjelas lagi gitu ya. Apa sih yang sebenarnya saya lakukan selama saya executing programs focused on SMEs empowerment and sustainability gitu. Jadi ini, sebagai rangkuman dari skill ataupun, pekerjaan day to day activities yang memang saya lakukan di pekerjaan gitu. Nah, lalu di, bagian kedua gitu, di paragraf yang sama, itu kalimat selanjutnya adalah bisa kita sebutkan apa sih ketertarikan kita dan apa yang akan kita pelajari atau kerjakan. Nah, bagian ini penting untuk teman-teman hubungkan juga dengan esai yang teman-teman, eee, sudah buat gitu ya atau akan buat dengan supporting statement-nya gitu. Jadi, misalnya nih kebetulan, di esai kemarin itu saya memang mau menekankan, bahwa, ke depannya gitu dengan saya mendaftar di AAS, dengan saya belajar S2, itu saya ingin fokus ke rural development gitu, misalnya. Nah, eee, rural development tersebut juga saya, sampaikan gitu di summary ini gitu. Jadi saya sebutkan bahwa with exposure to sustainability issues and commodity-based livelihood, she is eager to learn more about the relationship between the environment and rural development. Through her studies, she aims to contribute to a more sustainable rural development in Indonesia. Gitu. Nah, jadi kalimat ini pun tidak hanya serta-merta gitu ya menyebutkan bahwa saya tertarik di bidang ini nih gitu. Tapi dikaitkan juga dengan apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya gitu. Kayak tadi misalnya saya pernah bekerja di bidang sustainability. Nah, saya sebutkan dengan saya bekerja di bidang sustainability itu saya jadinya, tertarik lebih nih untuk, melihat lebih lanjut apa hubungannya environment dengan rural development gitu. Nah, itu disebutkan di summary. Jadi, perlu diingat juga teman-teman bahwa CV ini adalah pendukung. Lagi-lagi CV ini adalah pendukung untuk, esai kita gitu. Jadi pastikan bahwa esai dengan CV ini ada kesinambungannya, ada keterkaitannya dan ada, konsistensinya gitu. Nah, lalu lanjut gitu ya ke, bagian yang kedua. Setelah summary, saya menuliskan working experience. Nah, working experience ini, eee
saya yakin gitu mungkin teman-teman juga sudah banyak gitu ya working experience-nya mungkin sebenarnya lebih banyak juga gitu ya dari saya. Nah itu teman-teman, bisa disebutkan, kalau misalnya memang sangat panjang gitu ya pengalaman teman-teman sudah beberapa kali, eee misalnya pindah posisi atau misalnya pindah, eee, perusahaan gitu. Nah, teman-teman sampaikan aja yang memang relevan dengan, eee, studi yang memang teman-teman ingin, jalankan gitu ya. Eee, karena apa, ya supaya CV-nya juga terlihat koheren gitu, terlihat konsisten bahwa apa yang teman-teman sudah kerjakan itu berhubungan dengan apa yang teman-teman ingin pelajari. Tuh, nah misalnya di paling atas itu saya sebutkan bahwa saya bekerja di, kemarin A6 Indonesia. Bekerjanya sebagai apa? Sebagai advisory project officer. Nah di bawahnya itu saya masukkan bullet points yang, menggambarkan apa yang saya kerjakan sehari-hari, apa yang menjadi tanggung jawab saya gitu ya. Misalnya saya sebutkan support the implementation and management of project activities, including monitoring, archiving, and reporting of ongoing projects. Lalu saya juga menyebutkan actively engage in managing projects related to sustainable development concerning SMEs, governments, and local enablers. Tuh, jadi penting untuk teman-teman detail gitu ya di bagian working experience ini terkait apa yang teman-teman sudah lakukan. Nah, lalu lebih baik lagi kalau teman-teman memasukkan matriks gitu ya atau memasukkan angka ke dalam, deskripsi dari pekerjaan teman-teman. Jadi yang menunjukkan bahwa, wah teman-teman ini sudah, eee, melakukan misalnya teman-teman sudah mensupervisi 50 orang gitu ya sebagai manajer. Nah, itu teman-teman sebutkan saja gitu. Karena apa? Karena itu menggambarkan menjadi, tolak ukur gitu ya, seberapa berpengalaman sih kita gitu misalnya. Atau apakah kita pernah ada di dalam posisi leadership gitu. Nah, itu bisa tergambarkan dari kalimat tersebut gitu ya. Nah, kebetulan kalau di CV yang saya buat gitu, saya, masukkan di bawahnya ada tentang project yang pernah saya lakukan gitu. Salah satunya adalah saya sebutkan Melati Nusantara Project with over 6,800 MSME supported across Indonesia. Nah, saya sebutkan angka itu supaya apa? Supaya terlihat nih skala dari pekerjaan yang pernah saya lakukan gitu. Termasuk juga kalau misalnya teman-teman pernah berkoordinasi dengan stakeholders, dengan misalnya komunitas gitu. Nah, itu teman-teman bisa sebutkan juga komunitas apa atau komunitasnya ada berapa gitu. Jadi memperlihatkan bahwa wah teman-teman punya kapabilitas untuk misalnya menghandle begitu banyak stakeholders gitu ya. Atau misalnya teman-teman yang bergerak di bidang ekonomi atau bisnis gitu, teman-teman bisa menyebutkan misalnya teman-teman sudah generate sales sebanyak sekian rupiah gitu. Nah, itu juga bisa disampaikan gitu. Nah, poin lainnya lah yang penting lagi adalah jangan lupa untuk bagian working experience itu selalu munculkan dari yang terbaru gitu ya di bagian, pertama gitu. Jadi, jangan sampai teman-teman nulisnya misalnya di atas itu Eee, tahun 2005 gitu, teman-teman pernah kerja di mana gitu. Nah terus baru di bawahnya itu gradual sampai 2025 gitu ya. Nah jangan, jadi terbalik ya. Jadi yang paling baru itu yang pertama. Gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman memang, pekerjaannya yang related, yang berkaitan dengan studi yang teman-teman ingin jalani itu baru baru punya satu pengalaman gitu ya, misalnya kayak saya contohnya. Nah, teman-teman ya nggak apa-apa sampaikan aja kalau misalnya sebelumnya teman-teman, misalnya bekerja atau teman-teman magang di mana gitu ya. Itu sebutkan aja di bawahnya gitu. Tujuannya apa? Kalau tujuan saya di sini adalah untuk memperlihatkan bahwa saya setelah, saya lulus gitu ada hal-hal yang saya kerjakan gitu. Jadi, saya punya kegiatan-kegiatan yang memang saya kerjakan gitu setelah saya lulus dan tidak ada gap year gitu. Jadi misalnya di sini saya masukkan internship di mana gitu. Nah, terus nanti kalau misalnya ada lagi di bawahnya itu internship, di mana lagi gitu. Nah, itu disampaikan, di working experience gitu.
Oh ya, hal lainnya adalah teman-teman perlu cantumkan juga gitu ya, bulan dan tahunnya. Jadi lebih langkah lebih baik ada bulannya juga supaya lebih presisi gitu ya, teman-teman kapan keluar dan kapan masuk ke pekerjaan tersebut, gitu. Nah, kebetulan yang saya gunakan gitu CV-nya itu memang formatnya adalah perusahaan dulu di list pertama, habis itu baris kedua itu jabatan, lalu deskripsi gitu ya. Tapi ada juga teman-teman lain yang mungkin prefer untuk nulis, eee, misalnya bulan dan tahunnya itu di sebelah kiri gitu ya. Jadi sebelah kiri itu bulan dan tahun, lalu sebelah kanan itu baru, deskripsi dan jabatan gitu, itu bisa juga gitu. Jadi, bebas gimana teman-teman. Lalu setelah working experience, itu saya masukkan education gitu. Nah, kebetulan education yang saya tampilkan di sini itu education yang terbaru, jadi sudah masuk, eee, termasuk yang Master of Environmental Management yang sedang saya jalani saat ini gitu ya. Tapi, yang paling penting adalah education itu dimasukkan yang, paling terakhir gitu ya. Jadi misalnya kalau teman-teman mau S2 masukkanlah, eee S1-nya teman-teman di bagian education, gitu. Atau kalau misalnya ada yang pernah exchange, yang pernah belajar study abroad beberapa bulan atau beberapa tahun di luar negeri, itu juga sampaikan di situ. Lagi-lagi di bagian education juga sama, dicantumkan yang terbaru itu yang paling atas, gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang S3 mungkin pernah, master, pernah S1, itu sampaikan juga, master dan S1-nya. Jadi teman-teman nggak perlu mulai dari SD, SMP gitu ya, itu nggak perlu terlalu panjang gitu ya. Jadi sampaikan aja yang terakhir gitu, mungkin 2 atau 3 terakhir gitu ya. Pun kalau misalnya SMA, saya rasa sih, kalau misalnya teman-teman mau ngambil S2 gitu ya, SMA itu juga jadinya kurang relevan gitu. Jadi, masukin aja yang S1-nya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ternyata nih, ada linearitas antara S1 teman-teman dan S2 yang teman-teman mau, jalani gitu ya. Teman-teman mungkin bisa juga masukin judul tesis gitu. Nah, karena kebetulan saya tidak linear gitu ya, jadi saya tidak memasukkan judul tesis, undergraduate thesis saya di bagian S1 gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ternyata ada yang, linear itu juga bisa ditambahkan. Buat apa? Tujuannya adalah supaya yang baca tuh jadi lebih memahami lagi gitu, oh bahwa teman-teman sebenarnya udah pernah mendalami isu tersebut gitu, dan teman-teman udah punya pengalaman mungkin riset di bagian tersebut, gitu. Itu bagian education. Nah, lalu yang selanjutnya itu bagian volunteering experience atau ada juga organizational experience gitu ya. Jadi tergantung kalau misalnya teman-teman punya, experience menjadi relawan ataupun teman-teman pernah menjadi bagian dari organisasi, itu cantumkan saja. Kenapa? Karena Eee, dari yang saya amati gitu ya, Australia Awards juga itu tidak hanya menilai kita berdasarkan dari pengalaman akademik, tapi juga pengalaman kita di, bidang non akademik gitu, terutama, apakah pernah kita misalnya menjadi leader di, organisasi tertentu gitu ya. Itu akan menjadi poin plus gitu, untuk, kita gitu nantinya setelah, masuk ke tahap seleksi gitu ya. Nah, jadi di sini juga saya, ini sebagai contoh aja gitu ya, volunteering experience yang saya masukin di sini ini memang yang terbaru gitu, tapi contohnya saya, pas saat saya, setelah kuliah dan saat kuliah gitu misalnya saya pernah menjadi volunteer, di kegiatan kota gitu ya, tentang, Toon Map Volunteer judulnya gitu. Nah, itu saya, masukkan ke dalam volunteering experience gitu. Lalu dijelaskan juga teman-teman volunteer-nya sebagai apa nih. Nah, kebetulan waktu itu saya sebutkan bahwa saya menjadi guide for the visually impaired in, kegiatannya apa, Map My Day 3 and 4 gitu, dan sebagai lead navigator di kegiatan tersebut gitu, saya sebutkan itu. Nah, lalu masuk ke organizational experience. Nah, kalau misalnya teman-teman punya kegiatan gitu di luar pekerjaan, teman-teman misalnya menjadi bagian dari, eee, organisasi
misalnya organisasi gereja gitu atau misalnya organisasi masjid gitu. Nah, itu kalau misalnya teman-teman, menjadi bagian dari organisasi tersebut dan kira-kira teman-teman memang punya pengaruh yang bisa teman-teman tonjolkan nih di bagian CV, nah silahkan masukkan gitu ya. Jadi, untuk menunjukkan bahwa, oh teman-teman, pernah nih jadi, pemimpin di organisasi tersebut gitu misalnya. Nah, kalau di sini saya, memasukkan organizational experience yang memang terbaru gitu ya. Saya menjadi di PPI, itu saya menjadi sekretaris gitu saya sebutkan, terus saya menjadi, member di Todd Hall Residential Advisory itu juga saya sampaikan gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman kira-kira mungkin belum terlalu jauh nih sama waktu teman-teman kuliah S1 gitu ya, dan teman-teman pernah ikutan himpunan. Nah, itu silahkan masukkan aja gitu ya di dalam organizational experience. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa, wah wah itu waktu kuliah itu saya sudah 10 tahun yang lalu, sudah sangat lama, sudah 15 tahun yang lalu. Nah, itu kayaknya mungkin bisa dipikirkan kembali gitu ya, apakah masih relevan atau tidak gitu, untuk, masuk ke dalam organizational experience. Kalau misalnya memang ada experience yang lain, yang mendingan lebih baik ditonjolkan yang lain aja gitu ya, jadi nggak usah terlalu jauh, gitu. Lalu selanjutnya itu ada bagian certification, kalau misalnya memang teman-teman pernah mengambil sertifikasi di bidang yang berhubungan, gitu. Jadi di sini saya masukkan bahwa saya pernah menjadi Green Productivity Specialist Candidate di tanggal berapa dan sertifikat itu dikeluarkan oleh siapa, gitu. Nah, kalau misalnya memang punya, sertifikat silahkan masukkan sertifikat tersebut ke dalam CV. Tuh. Nah, lalu, yang terakhir ini adalah tambahan aja, teman-teman. Jadi tambahannya adalah di sini saya masukkan skill dan, kemampuan bahasa gitu. Di dalam skills itu mungkin akan menjadi relevan untuk teman-teman yang misalnya, bekerja di bidang misalnya IT gitu ya, dan teman-teman mau ngambil S2 IT atau ngambil S3 IT. Terus teman-teman udah bisa masukin di sini, skill-nya misalnya teman-teman bisa Python atau misalnya bisa R gitu ya. Semoga saya bener gitu ya. Mungkin teman-teman bisa punya skill-skill, memang hard skill tersebut gitu. Nah, teman-teman bisa masukkan ke dalam bagian skill. Lalu, tambahan laginya ada kemampuan bahasa gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau masukkan bahwa teman-teman bisa, beberapa bahasa dan teman-teman sudah pernah menjalankan, ujiannya gitu, sudah ada nilainya, silahkan masukkan. Itu misalnya teman-teman udah punya TOEFL, teman-teman udah punya IELTS, itu bisa masukin aja ke bagian, kemampuan bahasa. Lalu yang terakhir yang saya lupa masukin ke sini, teman-teman juga bisa masukkan, referee details. Referee details ini ya berkaitan dengan, kontak untuk referee, yang nanti kita akan bahas gitu ya, referee letter. Nah, itu teman-teman bisa masukkan referee details yang isinya adalah rekomendasi, orang-orang yang menjadi tujuan untuk rekomendasi teman-teman gitu ya. Misalnya, supervisor teman-teman di pekerjaan gitu atau, dosen pas lagi kuliah sebelumnya mungkin atau supervisor dari, skripsi atau tesis S2 sebelumnya gitu ya. Nah, itu bisa dimasukin ke bagian CV juga. Tujuannya apa? Tujuannya supaya, orang yang melihat CV juga bisa tahu gitu ya kalau misalnya mau cross check ke siapa gitu. Misalnya jadi teman-teman bisa masukkan nama, lalu jabatan dari, referee-nya, lalu di bawahnya, itu bisa dimasukkan kontak details-nya. Kontak details-nya bisa nomor telepon atau alamat email, ini disesuaikan dengan memang, ketersediaan dari referee-nya tersebut gitu ya. Jadi sebelum teman-teman mencantumkan kontak referee, teman-teman harus pastikan dulu referee tersebut memang mau dicantumkan namanya dan kontak details-nya gitu. Jadi ada beberapa yang mungkin pengennya dikontaknya lewat nomor telepon ya, masukkan nomor telepon atau mungkin ada referee yang inginnya alamat email kantor gitu ya, silahkan masukkannya alamat email kantor saja gitu. Jadi, cross check dulu ke referee-nya apakah mau dimasukkan ke CV atau tidak. Gitu. Nah, itu adalah bagian dari CV. Nah, mudah-mudahan, cukup jelas. Nanti teman-teman mungkin dicatat dulu kali ya kalau misalnya ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab di akhir. Tuh, nah jadi sebelum ke sesi tanya jawab, kita pindah ke seksi yang kedua.
adalah surat rekomendasi atau referee report ya namanya kalau di Australia Awards. Nah, surat rekomendasi ini berbeda tergantung teman-teman mau ngambil kuliahnya tipe yang apa. Jadi untuk PhD dan Master by Research itu teman-teman harus melampirkan 2 academic referee report. Nah, tapi kalau teman-teman ngambil yang Master by Coursework, itu teman-teman cantumkannya 1 academic referee report dan 1 surat rekomendasi lainnya. Surat rekomendasi lainnya ini bisa dari tempat kerja ataupun organisasi. Tuh. Nah, untuk jangan khawatir gitu ya untuk referee report ini template-nya sudah disediakan oleh Australia Awards. Jadi teman-teman nanti bisa dicek lagi, dibuka lagi halaman website Australia Awards Indonesia-nya, lalu masuk ke supporting documents. Nah, di bagian bawah itu ada link untuk menuju ke template surat rekomendasinya langsung gitu. Nah, lalu kita akan kupas satu-satu gitu ya untuk surat rekomendasi. Nah, tapi sebelum kita mengasih surat rekomendasi, tentunya kita perlu menghubungi gitu ya, tadi yang seperti saya sudah sebutkan, menghubungi referee-nya dan menanyakan kesediaan referee tersebut apakah mau menjadi eh, menyediakan rekomendasi untuk kita atau tidak gitu ya. Jadi yang paling penting itu adalah kita email dulu dosen dan supervisor kerja atau organisasinya gitu ya. Nah, pastikan email yang dibuat itu dengan bahasa yang formal dan sopan, gitu ya. Saya yakin gitu teman-teman di sini juga pasti sudah paham gitu ya bagaimana caranya membuat email yang formal dan sopan gitu. Cuma ini mungkin sedikit pengingat aja gitu ya. Karena bisa jadi dosen yang kita mau hubungi itu dosen yang kita udah nggak pernah ketemu selama 10 tahun yang lalu gitu ya misalnya tuh 5 tahun yang lalu dan mungkin dosennya udah lupa gitu siapa kita gitu. Nah, kalau misalnya kita email langsung tiba-tiba bilang halo selamat selamat siang Ibu Nana terus langsung bilang eh, saya sekarang sedang mendaftar ke AAS lalu membutuhkan rekomendasi dari ibu gitu kan ibunya pasti kaget gitu ya. Jadi jangan lupa di awal-awal pastikan perkenalan dulu gitu. Jadi di awal itu perkenalkan teman-teman perkenalan lagi gitu teman-teman itu siapa waktu itu misalnya pernah disupervisi selama mengambil skripsi di S1 oleh ibu atau bapak gitu eh, dan teman-teman itu sangat menghargai bimbingan yang waktu itu teman-teman telah dapatkan gitu. Nah, setelah teman-teman sudah perkenalan, itu teman-teman bisa sampaikan maksud dan tujuan teman-teman meng-email beliau gitu. Maksud dan tujuannya adalah teman-teman bisa sebutkan bahwa saat ini saya sedang mendaftar ke Australia Awards. Uh, tetapi gitu di sebagai proses sebagai syarat dari pendaftaran tersebut, saya membutuhkan surat rekomendasi akademik maupun surat rekomendasi dari kantor gitu ya. Nah, saya melihat bahwa bapak atau ibu itu bisa memberikan saya pendapat, bisa memberikan saya rekomendasi gitu. Eh, dan pemahaman dan penilaian berdasarkan pengalaman bapak atau ibu selama menjadi dosen pembimbing saya selama S1 gitu ya. Jadi itu dimasukkan maksud dan tujuan emailnya. Nah, di akhirnya sebutkan juga bahwa kalau misalnya memang berkenan gitu tanya gitu ya apakah berkenan atau tidak. Kalau misalnya berkenan, setelah ini saya akan melampirkan CV lalu referee report yang memang yang perlu ditulis atau dibuat oleh Bapak Ibu gitu ya. Jadi tanya dulu kesediaannya. Lalu kalau misalnya memang sudah bersedia gitu ya, baru kita kirimkan dokumen-dokumen yang memang diperlukan. Salah satunya itu misalnya CV kita, dan juga format referee report yang perlu diisi oleh beliau gitu ya. Lalu opsional itu teman-teman bisa menyantumkan juga esai Australia Awards teman-teman gitu ya. Tujuannya adalah supaya dosen dosen atau supervisor teman-teman juga lebih paham gitu ya. Teman-teman ini mau studi itu arahnya kemana sih gitu.
Nah, tapi ini salah satu, eee, tips mungkin ya atau trik adalah kalau misalnya ternyata memang, dosen ini kan sudah lama gitu ya, sudah lama tidak bertemu dengan kita, sudah lupa kita ini siapa, kita bisa menawarkan, kita draft dulu surat rekomendasinya. Gitu. Jadi, supaya memudahkan juga gitu misalnya dosennya untuk menuliskan surat rekomendasi kita, gitu. Jadi, tapi ya itu bisa ditanyakan juga gitu ke, dosennya gitu apakah, kalau misalnya memang apakah bisa membantu kalau misalnya kita yang akan draft-kan, surat rekomendasinya gitu. Nah itu tanyakan kalau misalnya mereka bersedia ya kita tulis surat rekomendasi kita sendiri gitu. Nah setelah kita tulis itu draft-nya lalu baru kita kirimkan ke, mereka gitu. Nah nanti mereka akan, cross check lagi dan, mengubah sesuai dengan, yang memang sesuai, menurut mereka sesuai gitu ya. Nah, ini adalah, contoh dari bukan contoh sih, ini adalah template referee report yang, ada di website Australia Awards, gitu. Nah, jadi referee report itu, pertama-tama itu ada personal details yang perlu kita isi gitu ya, applicants details. Pertama itu kan ditanyakan full name kita sesuai yang ada di paspor gitu, sebutkan nama panjang kita, lalu email profesional kita, dicantumkan juga, lalu area of research interest. Nah, biasanya banyak pertanyaan gitu ya, area of research interest ini bisa ditulis apa? Research interest ini bisa ditulis, berdasarkan misalnya priority fields di, Australia Awards gitu ya. Jadi itu bisa dimasukkan ke, research interest. Tuh, setelah itu ada masuk ke referees details. Nah, referees details ini yang baru detail tentang, mereka yang memberikan rekomendasi ke kita gitu ya. Ada family name, ada given names, mobile number, email, lalu employing organization. Misalnya kalau, universitas gitu kan itu bisa dimasukkan ke bagian employing organization namanya apa, nama universitasnya, lalu tahun, city, country itu, ya domisili tempat universitasnya gitu. Lalu position title itu bisa disebutkan misalnya ternyata position title dari dosennya itu tidak cuma lecturer gitu, misalnya, mereka juga adalah head of department, itu bisa dicantumkan juga. Atau mungkin ternyata, beliau adalah rektor gitu, itu bisa juga masukin ke position title, gitu. Lalu ada starting date untuk, mereka, eee, kapan mulai menjadi dosennya gitu, lalu length of time you have known applicant. Ini ada pilihan less than 3 months, 3 to 12 months, 1 to 2 years, 2 to 5 years, and more than 5 years. Itu bisa dipilih nanti oleh, referee-nya. Lalu di bawah itu juga ada pertanyaan tentang relationship to applicant. Nah, relationship to applicant ini, jadi teman-teman tadi kan saya banyak contoh-contohnya itu dosen pembimbing gitu ya. Nah, itu tidak dosen pembimbing pun tidak apa-apa. Jadi misalnya mau, dosen mata kuliah yang pernah teman-teman ambil itu juga bisa, atau mungkin, teman-teman, kenal dengan rektornya gitu. Nah, itu juga bisa, mungkin bisa dimasukin aja gitu. Yang penting meskipun mereka, teman-teman dikatakan kenal rektor itu adalah rektor tersebut benar-benar mengenal teman-teman selama kuliah itu seperti apa gitu ya. Jadi, jangan sampai nanti rektornya juga bingung kayak ngajar Anda juga saya tidak pernah gitu kan. Nah itu pastikan memang benar-benar mengenal gitu ya. Nah, itu bisa dituliskan apa sih hubungannya dengan, dosen tersebut atau, supervisor tersebut gitu ya. Lalu, ada official stamp of the organization. Nah, jadi nanti masukkan stempel dari organisasinya di sini. Mau stempel kantor atau stempel universitasnya dimasukkan di kolom tersebut. Nah, biasanya banyak pertanyaan, stempel ini harus stempel basah atau bisa stempel elektronik. Nah, kebetulan, sejauh yang saya tahu gitu ya, tidak ada ketentuan harus elektronik atau basah. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai e-stamp itu, siogianya bisa gitu. Nah, dan itu juga yang saya lakukan saat waktu saya mendaftar gitu ya, saya masukinnya stempel yang digital gitu.
Nah, lalu setelah itu masuk ke bagian evaluation of applicants' capabilities and behaviors. Nah, di sini ini ada bagian kriteria-kriteria kayak shapes, strategic thinking, productive working, communication gitu yang perlu dinilai oleh referee-nya. Apakah kita very good, satisfactory, needs coaching, atau not observed gitu. Nah, setelah itu di bawahnya ini ada bagian general comments. Nah, bagian inilah yang tadi saya sebutkan kalau misalnya memang dosen atau supervisor tersebut agak kesulitan untuk menulis sendiri, karena bisa jadi karena keterbatasan waktu mereka yang sedang sibuk atau mungkin sudah lama tidak mengenal kita gitu, atau ya tidak ada waktu untuk bisa membaca CV dan esai kita, itu kita bisa tawarkan apakah mempermudah kalau misalnya kita draft duluan gitu. Nah, kebetulan waktu itu juga memang dosen saya yang, meminta gitu ya, apakah bisa dibikinkan draft-nya dulu gitu, baru nanti akan direvisi, sesuai dengan, yang menurut, beliau sesuai gitu. Nah, jadi waktu itu saya bikin dulu draft-nya, terus setelah itu baru mereka yang, otak-atik gitu ya, sesuai dengan pemahaman atau pemahaman dan penilaian mereka selama kita, kenal dan bekerja sama gitu misalnya. Nah, di sini, biasanya isinya seperti apa sih? Biasanya itu isinya adalah misalnya ada 3 atau 4 paragraf gitu ya biasanya. Nah, kalau yang, kebetulan yang saya dapat gitu dari dosen saya, itu pertama adalah paragraf pembuka di mana, mereka menyebutkan apa hubungannya, supervisor atau dosen tersebut dengan saya gitu. Misalnya nih, "I highly recommend Aisyah Anjani Suhud as a candidate for Australia Award Scholarship. I was fortunate to work with Aisyah during her years at Universitas Katolik Parahyangan in my capacity as her undergraduate thesis supervisor and professor of international relations." Gitu. Jadi perlu di-state lagi gitu bahwa apa sih hubungannya, eee beliau dengan kita gitu dan kenapa beliau bisa, memberi rekomendasi gitu ya. Makanya ini ada tulisan in my capacity. Tuh lalu di bawahnya itu bisa disebutkan while being a student at Universitas Katolik Parahyangan, Aisyah maintained, sekian GPA gitu ya. Disebutkan jadi ada secara akademik itu, kita juga mumpuni gitu selama kita belajar di universitas tersebut gitu ya, while taking load of classes and being active in campus organizations. Nah, lagi-lagi AAS itu tidak hanya melihat kita secara akademik, tapi juga melihat kita secara non-akademik. Jadi baik juga untuk ditonjolkan di dalam rekomendasi ini gitu ya. Nah, di sini, saya lanjut gitu ya, disebutkan being a diligent student and having a strong critical thinking ability, Aisyah excelled in the courses I taught and has successfully graduated as a top-ranked student. Her dedication and willingness to study and work dedicatedly had a result in highest marks she obtained. And based on my observations, in addition to her academic excellence among her peers, I found Aisyah as a person of good character. She is contributive team player, responsible, and fostered many positive relationship with her peers. Gitu. Nah, ini, mungkin sebenarnya waktu saat saya kuliah gitu tidak seindah ini gitu ya sebenarnya perjalanannya dan, karakteristiknya mungkin tidak seindah ini gitu ya. Tapi, eee, kita mendapatkan advantage gitu ya dari penilaian yang dosen dan supervision sampaikan gitu bahwa ya, ada kualitas-kualitas baik yang ditonjolkan dan bisa, membuat kita pantas gitu untuk mendapatkan AAS. Gitu. Lalu di bawahnya itu bisa disebutkan, "I am in strong support of, Siapa application for Australian Award Scholarship as she has great passion in pursuing further education and doing further research and development studies as a start for her to pursue her goal to teach," misalnya. Itu. Nah, ini jadi, bagian ini memungkinkan untuk referee itu sampaikan jika referee tersebut sudah mempelajari CV kita dan, esai kita gitu misalnya. Jadi, ya penting juga disebutkan, di-briefing dulu gitu ya, ke referee-nya, kita ini selama ini ngapain aja, terus kita pengen belajar itu kenapa, dan cita-cita kita setelah belajar itu apa gitu. Jadi ada kesinambungan antara yang dituliskan oleh referee-nya dengan, yang memang kita, cantumkan di esai ataupun CV gitu. Nah, lalu, di bawahnya ini ada section khusus untuk, Master by Research dan PhD gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman hanya mengambil Master by
tidak hanya ya, teman-teman mengambil master by coursework gitu ya, ini bisa dikosongkan saja gitu. Jadi ini khusus untuk PhD dan master by research gitu. Di sini ada penilaian-penilaian yang lainnya gitu. Lalu di sini juga ada di bawahnya juga ada tambahan komen untuk evidence of the applicant's research potential and achievement gitu. Yang bisa dimasukkan oleh referee-nya. Nah, setelah itu baru masuk ke referee's declaration as signature, di mana signature itu dari referee-nya bisa dituliskan di situ dan tanggalnya. Gitu. Nah, itu khusus untuk referee report. Nanti teman-teman juga kalau ada yang mau tanya silahkan dicatat dulu gitu ya. Nah, jadi itu adalah pembahasan tentang 2 berkas yang penting gitu ya untuk persiapan AS. Nah, sebelum saya mau mengakhiri sesi materinya, ini ada beberapa tips gitu ya dari saya untuk persiapan AS dan persiapan berkasnya juga gitu ya. Yang pertama itu adalah perhatikan deadline-nya, siapkan waktu untuk memastikan semua dokumen itu uh, lengkap dan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan itu terjawab dengan baik dan komplit gitu ya. Nah, ini juga sangat penting gitu ya karena sangat penting untuk memperhatikan deadline dan kita bisa menyiapkan dari jauh-jauh hari gitu. Karena biasanya kalau misalnya sudah mulai mepet-mepet itu biasanya kita ada aja gitu, ada urusan-urusan lain yang mungkin harus kita kerjakan juga dan jadinya kita nggak terlalu fokus gitu ya untuk bisa mengerjakan dan menyiapkan berkas-berkas AS gitu. Jadi baiknya siapkan waktu dari jauh-jauh hari gitu. Lalu diingat juga gitu bahwa ada kemungkinan nih karena mungkin banyaknya applicants AS yang mengisinya itu di akhir-akhir deadline gitu ya, itu bisa jadi halaman websitenya bisa jadi ada crash atau mungkin loadingnya lama gitu. Nah, jadi baiknya hindari itu dan siapkan dari jauh-jauh hari. Lalu kedua adalah pastikan setiap informasi yang diberikan konsisten dan memiliki kesinambungan. Lagi-lagi perlu ada konsistensi antara CV, referee report, dan esai yang kita tuliskan gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya di esai kita ngomongnya A, lalu di CV itu ternyata kita punya background pekerjaan yang lain atau mungkin interest yang lain gitu yang tidak tercerminkan di esai gitu. Nah, itu semuanya harus konsisten gitu. Lalu yang ketiga, isi informasi dengan jujur. Jadi teman-teman itu isilah apa adanya, isilah sesuai yang memang teman-teman kerjakan gitu. Jadi jangan sampai teman-teman lupa nih misalnya ada yang eee, misalnya ada satu pekerjaan yang teman-teman tambahkan, tapi ternyata teman-teman memang tidak terlalu bekerja di bidang tersebut gitu atau tidak terlalu mengerjakan hal-hal tersebut gitu. Nah, itu jangan sampai terjadi karena bisa jadi nanti kan ditanyain gitu ya pas lagi interview jadi pertanggungjawaban. Jadi isi semua informasi dengan jujur. Tapi meskipun kita menuliskan apa adanya gitu ya, tapi tetap percaya diri gitu dengan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan gitu. Karena ya kita kan yang paling tahu seberapa sulitnya sih kita sudah mengerjakan apa yang kita kerjakan selama di kantor atau mungkin kita kesulitan waktu saat S1 itu kan kita yang paling tahu gitu ya. Jadi percaya dirilah dengan kemampuan teman-teman gitu ya. Nah, lalu ini terkait dengan perhatikan deadline, itu jangan lupa luangkan waktu untuk menghubungi dosen atau supervisor, baiknya jauh-jauh hari juga, karena ya balik lagi tergantung ketersediaan beliau itu kan mungkin hanya sedikit gitu waktunya yang bisa disediakan, bisa diluangkan waktunya gitu. Jadi jauh-jauh hari untuk hubungi mereka. Tuh. Nah, lalu tunjukkan juga gitu bahwa kita ini ya ingin terus belajar dan berkembang gitu. Ini tidak hanya untuk persiapan berkas AS-nya gitu ya, tapi persiapan AS-nya juga di esai gitu, di wawancara nanti. Kalau misalnya teman-teman lanjut gitu, insya Allah tunjukkan gitu bahwa teman-teman ini uh, ada kemampuan untuk terus belajar dan berkembang gitu melalui studi yang akan teman-teman tempuh nantinya. Itu lalu yang terakhir jangan lupa untuk berusaha semaksimal mungkin.
Lalu setelah teman-teman berusaha menyiapkan semua berkasnya, mengisi semua pertanyaan pendaftaran dan menyiapkan esai-esainya, supporting statement gitu, pasrahkan saja ke Yang Maha Kuasa gitu. Jadi jangan lupa berdoa dan pasrahkan. Jadi kita sudah berusaha, lalu kita ya tinggal berdoa aja gitu ya. Gitu. Nah, jadi itu dari saya, teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah mau mendengarkan penjelasan yang mungkin cukup panjang ini. Semoga teman-teman semangat terus untuk menyiapkan proses pendaftaran AAS-nya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Novita. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Aisyah. Masya Allah, materi yang sangat bermakna gitu. Jadi tentang pembuatan CV dan referee report gitu. Jadi tadi Kak Aisyah sudah menjelaskan bagaimana langkah-langkah membuat CV-nya seperti apa, urutannya ada apa aja. Terus yang kedua ada referee report termasuk cara menghubungi dosen ataupun supervisor dari kita gitu. Terus selanjutnya dari Kak Aisyah juga menambahkan tips-tips. Nah, tips-tips buat teman-teman yang mau beasiswa AAS seperti itu. Nah, jadi di sini kita lanjut ke sesi tanya jawab ya Kak Aisyah ya. Jadi nanti teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand atau bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat gitu. Oke, langsung ada. Dari Kak Hoiri Nugraheni, terus yang kedua nanti ada Kak Atnya. Oke, dari Kak Hoiri terlebih dahulu ya. Silahkan untuk Kak Hoiri. Suara saya terdengar? Terdengar, Kak? Oke, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih juga atas insight-nya. Saya ingin bertanya sebenarnya terkait CV ya. Kebetulan saya pernah prosesnya itu professional break. Jadi kebetulan kan saya pernah menerima beasiswa di mana saya itu harus berhenti kerja sekitar 1 tahun 6 bulan. Kemudian saya melanjutkan lagi pekerjaan saya sebagai guru dan kurikulum developer di sekolah saya. Nah, itu penulisannya seperti apa ya? Karena kan dalam professional break itu kan saya kebetulan penelitian di kampus kependidikan Jepang sekaligus mengajar di TK di Jepang seperti itu. Jadi saya bingung menyusun secara kronologisnya seperti apa kan posisinya untuk bagian pengalaman mengajar karena saya guru ya. Kemudian yang kedua itu terkait volunteer. Saya kebetulan pernah volunteer di Kamboja untuk area rural area. Nah, tapi di volunteer itu saya masukkan dalam teaching experience sebagai pengalaman mengajar. Karena saya mengajar bahasa Inggris. Tapi ada dua pengalaman lain volunteer yaitu 2 menjadi LO di acara kepanitiaan dan juga 1 di Jepang selama exchange culture gitu. Jadi saya bingung apakah saya harus memasukkan pengalaman yang tidak terkait dengan kependidikan saya. Kemudian saya ingin bertanya apakah bagian conference itu bisa dimasukkan dalam CV sebagai bentuk academical engagement gitu terhadap isu terbarukan di pekerjaan saya ataupun akademik seperti itu. Terima kasih. Iya, aku kata Miss Luna, kata Miss Luna nunggu aja. Terima kasih Kak Hoiri. Saya langsung jawab atau gimana nih Iya, Kak Novita? langsung jawab aja Jawab. Kak Aisyah. Oke. Silakan. Iya, Kak Hoiri, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Jadi yang pertama itu kan tadi tentang professional break gitu ya. Nah, professional break kalau saya dengar sih tadi di saat break itu kan Kak Hoiri juga ada mengajar gitu ya. Nah, menurut saya sih itu bisa dimasukin aja ke working experience Kak Hoiri gitu. Jadi nggak apa-apa kalau mungkin sebelumnya saya boleh tahu dulu nggak nih kalau Kak Hoiri sebelum ada professional break itu kerja di mana? Saya bekerja di SLB selama sekitar 7 tahun. Kemudian kan Oke. professional break itu 1 tahun 6 bulan. Mm-mm. Nah, di 1 tahun itu saya mengajar di TK, habis itu balik lagi sekarang kerja di SLB yang sama. Jadi Oke. kronologinya kan campur di tengah ada 1 break gitu ya. Iya, Nah, itu yang saya pertanyakan. iya.
Iya, nggak apa-apa Kak Khoiri. Jadi disampaikan aja yang tadi pertama yang SLB selama 7 tahun itu, lalu professional break, salah. Yang pertama adalah yang terbaru gitu ya. Sekarang Kak Khoiri sudah masuk ke SLB lagi gitu ya, sudah bekerja di SLB lagi. Lalu setelah itu Kak Khoiri bisa masukkan professional breaknya dari bulan apa, tahun berapa sampai bulan apa, tahun berapa. Lalu di bawahnya masukin lagi bahwa Kak Khoiri pernah bekerja di SLB juga gitu ya sebelumnya. Nah itu jadi tetap kronologisnya itu berdasarkan tanggal mulainya aja Kak Khoiri gitu. Jadi kalau misalnya nih Kak Khoiri masuk ke eh, kerja di SLB lagi bulan September tahun 2024 gitu ya misalnya sampai sekarang. Nah, di bawahnya itu bisa disebutkan professional break yang adalah tadi teaching di Jepang gitu ya misalnya dari bulan misalnya April 2024 sampai September 2024 gitu ya misalnya. Nah, terus nanti di bawahnya lagi itu baru yang Kak Khoiri karir sebelum Kak Khoiri ke professional break gitu. Eh, itu dulu itu cukup menjawab gak? Menjawab, Kak. Kemudian yang Oke. terkait ini, apa volunteer. Penelitian. Saya kan Oh iya. volunteer. Oh Kan volunteer. Oke. saya, iya, saya ada volunteer satu di Mhm. Kamboja gitu kan, dan Mhm. saya masukkan dalam pengalaman mengajar. Mhm. Tapi ada pengalaman volunteer lain di selama saya S1 dan selama saya di Jepang itu ada terkait LO, liaison officer, sama bagian satu terkait exchange culture. Nah, itu perlu saya masukkan atau tidak ya? Yang Soalnya oke. Yang kedua apa Kak mm-mm, Khoiri, sorry tadi? dia kayak semacam Mhm. kita tuh pembicara untuk menjelaskan tentang kebudayaan Indonesia ke orang-orang Jepang. Oke. Em, nah, kalau misalnya yang kedua saya rasa itu masih bisa relevan Kak Khoiri yang tadi memperkenalkan budaya Mm-mm, gitu. Nah, tapi mm-mm, kalau yang LO itu LO-nya LO apa mm-mm. nih Kak Khoiri? LO-nya juga berkaitan kalau nggak salah megang ini mahasiswa-mahasiswa asing di S1 Hmm, waktu saya S1. Itu untuk iya. program apa ya? Programnya dari International Office di S1. Iya, ini kalau pendapat saya sendiri sih ya Kak Khoiri, itu Mm, masih bisa mm, dimasukin aja karena jadi poin plus, karena berarti Kak Khoiri sudah pernah nih punya pengalaman exposure di internasional gitu. mm, Jadi itu bisa dimasukin menurut saya gitu ya. Terus tadi tuh Kak oh, Khoiri sempat sebutin juga tentang penelitian ya, Kak Khoiri pernah penelitian. Nah, iya. nah kalau misalnya Kak Khoiri pernah penelitian itu juga bisa dimasukin aja di section yang lain gitu ya tentang research experience. Oh, jadi nggak perlu di pendidikan. Soalnya eh kasusnya kasusnya gini ya. Kan mhm, saya itu professional break-nya sebagai research student. Nah, oke, saya tuh bingung masukkan itu sebagai ke pendidikan atau saya masukkan sebagai section sendiri di riset. Karena kan waktu di Jepang itu saya posisinya dapat dua penempatan, satu di kampus kependidikan, satu di kampus lain untuk belajar bahasa Jepang. Itu saya bingung menempatkannya oke, tuh harus di kependidikannya atau harus di section mhm, sendiri gitu. oke. Nah, kalau konteksnya memang menjadi research student, berarti kan itu bagian dari educationnya Kak Khoiri ya. Mm, mm, Nah, dimasukin aja ke bagian education, terus abis itu di mm, bawah keterangan research student di Jepang gitu, itu ada mm, ditulisin risetnya riset apa mm. gitu. Iya. Jadi bisa dimasukin kayak gitu. Kecuali kalau Oh, misalnya tadi saya mm, kalau misalnya memang Kak Khoiri ada riset di mm, luar studi gitu ya, nah itu baru bisa mm. dimasukin ke section yang lain gitu. Oke, iya. Terima kasih Kak atas Gitu. intinya insight-nya. Iya. Terus terakhir Kak Khoiri tadi pertanyaan Heeh. conference juga ya. Iya, conference. Iya. Nah, yang conference itu bisa jadi section satu lagi sih kalau misalnya memang Kak Khoiri udah sering nih jadi pembicara gitu misalnya atau jadi ikutan conference. Nah, itu bisa jadi section Mm. yang lain, conference experience gitu misalnya. Atau conference ya Oke, history atau experience itu bisa ditambahin lagi gitu. oke. Heeh. Iya, Jadi baik. Terima mm, kasih. Mm. iya, sama-sama. Jadi Iya, iya. intinya adalah CV itu kan Mm, untuk menunjukkan kapabilitas kita gitu ya. Kalau misalnya kita merasa bahwa itu relevan dan itu menunjukkan bahwa oke kita mumpuni nih untuk studi lebih lanjut, bahwa saya ini ada
saya ini unik loh, saya ini berbeda loh dibanding misalnya aplikan-aplikan lain gitu. Nah, itu masukin aja ke CV gitu. Oke, iya baik. Terima kasih atas Oke, insight-nya dan ya, masukannya. sama-sama. Oke, baik. Begitu ya Kak Khairi ya. Saya lanjut ke berikutnya ya Kak Aisyah karena mengantri banyak nih. Oke, yang kedua Kak Atnya. Silahkan Kak Atnya untuk Ya, pertanyaan. selamat sore Kak Aisyah, Kak Novita, dan teman-teman semuanya. Ya. Saya mungkin following up question dari Kak Hoiri juga terkait work experience. Misalnya pada suatu kondisi orang itu sudah lulusnya 10 tahun yang lalu, misalnya seperti itu Kak. Terus dia ada switch career, mungkin sebelumnya 8 tahun sebelumnya karirnya di bidang A, tapi kemudian sekarang mau apply beasiswanya di bidang B dan dia baru punya experience sekitar 1 sampai 2 tahun di bidang baru ini. Itu untuk kita cantumkan work experience di CV kan kelihatan kayak ada gap yang lama ya kalau kita nggak cantumin juga pengalaman kerja kita sebelumnya. Tapi kalau kita cantumin, jadi nggak ada banyak hal yang tidak relevan gitu dalam dalam experience kita di CV gitu. Itu sebaiknya gimana ya Kak? Iya, Kemudian pertanyaan yang kedua terkait juga work experience ini, itu yang lebih kita tekankan adalah key responsibilities-nya per poin itu atau justru impact atau achievement yang pernah kita buat gitu. Itu aja sih Kak. Terima kasih. Terima oke. kasih Kak. Ya, terima kasih Kak Atnya pertanyaannya. Jadi untuk yang pertama itu ini kasusnya mirip-mirip gitu sebenarnya sama yang saya juga di CV saya gitu karena sebenarnya pengalaman saya yang berhubungan dengan sustainability itu kan baru 1,5 tahun, baru hampir 2 tahun, sedangkan sebelumnya itu kayak sangat totally unrelated. Nah, karena pengalamannya itu sebenarnya sudah bekerjanya sudah lama gitu ya, meskipun berbeda bidang itu masukin aja ke adnya gitu. Jadi daripada nanti jadi kan jadi pertanyaan nih, ini 8 tahun ngapain gitu kan. Itu masukin aja nggak apa-apa. Meskipun unrelated gitu karena nantinya yang jadi berarti yang akan memperkuat application KA-nya mungkin adalah nanti di SI-nya gitu kan. Jadi di SI-nya ya jadi bisa jadi justifikasi gitu kenapa KA-nya waktu itu misalnya misalnya keadaannya kenapa ada ketertarikan baru di studi tersebut dan hubungannya dengan pekerjaan yang memang pekerjaan yang baru keadaannya lakukan gitu. Jadi karena CV dan SI ini saling melengkapi, jadi nggak usah khawatir kalau misalnya kelihatannya kok ini pekerjaannya udah lama banget di sini, tapi studinya baru bidang yang baru lagi gitu. Jadi nggak apa-apa, cantumin aja gitu. Terus yang kedua itu antara key responsibilities dan achievement. Kalau saya sih adalah prinsipnya dua-duanya penting gitu. Jadi kalau misalnya memang key responsibilities-nya keadnya itu bisa dimasukkan ke achievement, itu sebenarnya lebih oke lagi. Kayak misalnya mereka yang sudah misalnya di bagian marketing gitu ya, pekerjaan marketing. Kayak marketing itu kan bisa disebutkan bahwa misalnya eh, bukan saya ya, misalnya sudah generate konten marketing sebanyak 90 misalnya sebanyak 100 konten marketing gitu. Nah, itu bisa disebutkan achievement-nya dan secara tidak langsung itu tuh nyebutin bahwa oh oke, kerjaan kita adalah menyiapkan konten marketing gitu misalnya. Nah, jadi sebenarnya itu tuh bisa disatuin sih keadnya gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Kalau Menjawab. misalnya, oke menjawab ya. Iya. Kalau misalnya memang memang kelihatannya achievement dan key responsibilities itu sangat berbeda gitu kan, itu ya bisa dibagi dua gitu ya, dua-duanya tetap disebutkan. Tapi saya yakin kalau key achievement itu kan pasti berhubungan dengan key responsibility yang kita lakukan ya. Jadi masih bisa disatuin. Gitu. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama.
Terima kasih kepada Kak Anya yang sudah bertanya. Selanjutnya ke Kak Elci, silahkan. Oke, Kak, terima kasih atas kesempatannya. Saya langsung bertanya aja ya. Di sini ada beberapa poin yang mau saya tanyakan. Yang pertama di bagian CV yang poin edukasi ya, education. Nah, pada saat saya S1, saya pernah ikut program Permata Sakti atau bahasanya program pertukaran pelajar, tapi itu secara online karena pada saat itu COVID-19, jadi pembelajarannya Zoom gitu. Nah, pada saat itu juga eh, saya mendapatkan 2 universitas di UNY dan Halu Uleo. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah pengalaman ini nih dimasukkan di bagian edukasi dan apa? Tapi ini eh, apa namanya? Hanya 1 semester kalau tidak salah ya, 1 semester. Dan itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan work experience. Eh, saya mau lintas jurusan dan memang untuk work experience-nya ini sendiri itu belum ada sama sekali. Yaitu saya sebelumnya di bidang pendidikan, namun saya ingin mengambil bidang lingkungan. Namun selama saya S1 saya aktif di volunteering yang di bagian lingkungannya dan menjadi salah satu pendiri dari sebuah komunitas. Nah, untuk pendiri ini apakah bisa dimasukkan ke work experience atau di bagian mana, Kak? Terus poin ketiga, pada saat ini juga saya sedang join atau ikut volunteering online gitu selama 3 bulan. Namun selesai 3 bulannya itu di akhir April. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kalau saya play beasiswa AS di awal April, apakah aman-aman aja? Karena volunteeringnya ini akan saya cantumkan dimulai sejak Februari dan berakhir di 30 April misalnya seperti itu. Itu dulu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Elci. Saya jawab yang pertanyaan pertama dulu ya, tentang pertukaran pelajar online yang selama 1 semester. Itu masukin aja Kak Elci ke bagian edukasi. Karena itu kan masuknya pendidikan formal sebenarnya Kak Elci ya, pertukaran pelajarnya beneran belajar kuliah gitu kan ya? Atau gimana? Iya. Iya, masukin aja kalau kayak gitu. Dan sebutin juga bahwa pertukaran pelajarnya itu dengan UNY dan universitas yang lainnya itu. Jadi masukin ke bagian edukasi. Lalu yang nomor 2 itu terkait pendiri komunitas itu masukin work experience atau seperti apa, masukin aja. Jadi bisa disebutkan bahwa KLC sudah misalnya waktu itu ngebangunnya dari tahun berapa gitu ya. Sampai sekarang itu masih berjalan. Kalau masih berjalan ya sebutkan juga gitu sampai present sebagai founder dan ya dijelaskan juga bahwa itu kan komunitas lingkungan, terus tugasnya ngapain aja gitu. Nah, itu masukin ke bagian work experience bisa. Tuh. Lalu yang ketiga terkait yang volunteer online itu juga masukin aja. Kalau misalnya memang berarti kan misalnya sampai sekarang tuh masih berlangsung gitu ya dan mungkin sampai nanti awal April juga masih berlangsung. Bisa tulis aja sampai sekarang gitu, atau sampai ya sampai present gitu. Jadi nggak usah khawatir, masukin aja. Oke. Tuh. Satu lagi Ya. saya Kak bertanya, kalau pengalaman sebagai speaker itu masuk ke bagian apa ya? Nah, ini mirip-mirip sama yang Kak Khoiri tadi gitu ya. Kayak misalnya pernah ikutan conference, pernah jadi speaker, itu bisa dimasukin aja ke section yang lainnya Kak Elci. Jadi iya, apa ya biasanya disebutnya? eh Disebutin speaker experience juga ya bisa juga sih, tapi masukin aja ke section lain gitu. Oh, oke. Oke, terima kasih Kak. Ya, sama-sama.
Itu ya Kak LG, jadi ada saran dari Kak Aisyah, jadi apapun pengalamannya bisa dimasukin aja selama itu baik gitu. Iya. Lanjut ke Kak Inggel, silahkan. Oke, Cek. sebelumnya ya, oke baik. Sebelumnya ya selamat sore ya di Indonesia gitu. Sebelumnya terima kasih atas paparannya dan kesempatannya bertanya. Nah mungkin di sini ada beberapa pertanyaan yang udah dijawab juga. Mungkin di sini saya ingin apa ya bertanya terkait gini Kak. Kan background saya di sini saya baru lulus 1,5 tahun yang lalu nih. Nah, kemudian saya memang udah dari dulu punya komunitas terkait waste management, yaitu terkait lingkungan dan sudah ada lengkap website, Instagram dan lainnya segala macam. Nah, namun di sini saya itu punya full time job yang memang quality control, di mana ini bukan interest saya tapi memang saya lakukan untuk sekarang karena memang ada apa ya kayak multinational company, bahasa Inggris dan lain sebagainya itu menurut aku juga penting banget. Nah, tapi memang secara apa ya, itu secara dampaknya secara tidak langsung apa ya untuk apa skill saya sendiri gitu, tapi tidak berhubungan dengan apa ya jurusan yang aku apply yaitu Master of Environment di sini, yaitu terkait waste management. Nah, mungkin di sini itu terkait hal ini apa ya enaknya dimasukkan atau tidak Kak karena saya bingung juga menetapkan rentang waktunya Kak. Jadi kan saya kan masukkan internship working yang waktu dulu 1 tahun waktu saya menjadi mahasiswa itu terkait research and consultant di bagian environment juga. Nah itu berlanjut menjadi part time gitu. Nah untuk waktunya memang 1 tahun setengah ini gitu. Nah makanya itu Kak saya bingung terkait apa ya ada waktu yang beriringan nih gitu. Mungkin itu yang pertama dan yang kedua di dalam kolom AAS itu apa ya menjelaskan ada inisiasi apa ya inisiasi apa ya maksudnya kayak inisiasi yang berkolaborasi dengan government atau tidak gitu. Nah, di sini saya bingung. Jujur untuk komunitas saya ini berinisiasi ya, Kak, karena ada program-program dari Menteri Lingkungan dan Forestry terkait program-program yang saya bawakan. Nah, di sini itu apakah apa ya, memang apa ya, memang dipertanyakan gitu atau tidak ya, Kak, gitu. Karena memang di kolom tersebut ada hal-hal semacam ini dan tapi itu memang apa ya, memang proposal yang kita bawakan gitu, bukan memang oh ini kayak punya orang dalam dan lain sebagainya kayak gitu-gitu, Kak. Mungkin itu dimasukkan atau tidak ya Kak gitu? Karena memang ya ada beberapa project yang memang kita berkolaborasi dengan Menteri Lingkungan gitu. Mungkin itu sih Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Inggel. Jadi yang untuk yang pertama, eh, untuk kita punya beberapa pekerjaan di satu waktu itu sangat memungkinkan gitu ya. Mungkin banyak juga kasusnya. Jadi yang penting adalah saat Kak Inggel masukin ke dalam CV-nya itu dipastikan memang tanggalnya jelas aja gitu. Jadi kalau misalnya memang sampai sekarang semuanya masih dikerjakan, tulis aja bahwa ini sampai present gitu. Kalau misalnya waktu itu komunitas waste managementnya yang pertama kali dibuat sebelum jadi full time job quality control, ya berarti yang komunitas waste managementnya yang di bawah full time quality control gitu ya. Nah, jadi semuanya cantumkan aja, yang penting jelas penanggalannya gitu. Nah, kalau misalnya ternyata nih kasusnya adalah udah disubmit terus abis itu kayak ini tanggalnya aneh deh kayak gitu-gitu, sebenarnya nggak usah khawatir juga Kak Inggel, karena nanti yang bacanya pun pasti nanti kayak udah mulai memahami gitu ya, kayak oh berarti Kak Inggel sekarang ngerjain waste management, ngerjain quality control, terus jadi yang tadi intern juga gitu ya, itu insya Allah bisa dipahami gitu selama tanggalnya benar gitu. Terus yang kedua itu adalah hal yang bagus gitu ya untuk kolaborasi dengan pemerintah. Nah, tapi aku mau ini aja sih mau klarifikasi dikit. Berarti ini bagian dari komunitas yang waste management itu ya? Iya, iya, iya. Hmm, Jadi untuk komunitasnya kan memang ya. dari saya, tapi kan ada Mm-mm. beberapa project ya di dalamnya yang memang Mm-mm. ini berkolaborasi. Iya.
Nah, itu bisa dimasukin tuh ke deskripsi komunitas waste management-nya gitu. Jadi kan misalnya Kak Inggil founder nih, founder komunitas waste management. Komunitas waste management-nya namanya apa? Terus habis itu di bawah kan udah ada deskripsi-deskripsi yang responsibility-nya Kak Inggil. Nah, di situ juga bisa disebutin bahwa misalnya executing projects with Ministry of Environment gitu. Terus projectnya apa? Nah, itu sebutin aja di situ. Oke, oke. Oke, baik. Jadi memang tidak ada pengaruh ya di AS ini karena ada di kolom apa ya, di kolom berapa itu saya lupa ada apa ya inisiasi dengan government atau tidak gitu. Yang setelah setelah apa ya punya hubungan khusus atau tidak gitu dengan pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia. Makanya itu. Nah, Oke, baik. iya itu checklist aja Kak Inggil. Jadi Oh, oke. sepemahamanku sih ya. Jadi kan AS itu juga melihat kita networknya sebesar apa, terus kita bisa punya pengaruh sebesar apa gitu ya, membawa kontribusi sebesar apa. Dan kalau misalnya ternyata Kak Inggil udah pernah nih kolaborasi dengan pemerintah, dengan Kementerian Lingkungan gitu kan, itu jadi poin plus juga sih. Oh, oke, oke, baik, baik. Oke, terima kasih, Kak, gitu. Saya kira itu kayak, oh, ini kayak punya saudara apa segala macam di lingkungan ini gitu, Kak. eh Karena itu setelah kolom apakah ada apa ya punya hubungan dengan Australian agency gitu-gitu gitu, Kak. Oke, ya, oke. saya sih bukan saya sih ya yang ini AS, Iya, cuma menurut oke. saya itu kayak itu jadi menjadi poin lebih karena bisa networking gitu. Dan Oh, oke, oke, baik. Oke, baik, Kak. Terima kasih, Kak Aisyah. Terima kasih, Kak Novi. Terima kasih kepada Kak Inggil yang sudah mengajukan pertanyaan. Selanjutnya ke Kak Rina. Oke. Ya, terima kasih Kak. Oke. Yang pertama Kak, maaf, pertanyaan pertama tadi udah sempat dijawab. Yang kedua mungkin saran dari Kak Aisyah itu untuk tahun maksimal kita cantumkan di CV apapun, baik work experience di education atau voluntary, itu baiknya maksimal berapa tahun ke belakang ya, karena belakangan ini kan memang saya full time job, jadi yang aktif di kegiatan-kegiatan yang relate dengan studi yang mau saya ambil itu justru memang beberapa tahun belakangan gitu. Kemudian yang kedua, tadi tentang referee itu tadi maaf terputus-putus sinyalnya. Jadi kalau master by coursework itu tidak harus akademisi ya, kayak boleh supervisor. Karena kan kayak saya tuh gap year-nya udah sangat lama gitu, jadi kalau ke dosen lagi khawatir yang kayak tadi dibilangnya udah lupa atau gimana. Jadi bisa ke supervisor kita aja. Lupa, terima kasih. terima kasih Karina. Ya. Nah, saya jawab pertanyaan yang kedua dulu. Untuk yang master by coursework itu harus dua-duanya Karina. Jadi satu akademik, satu supervisor. Jadi memang itu tantangannya untuk menghubungi dosen yang sudah lama Iya. itu. Cuma ya pasti seneng sih dosen bagaimanapun punya mahasiswa yang mau studi lagi gitu ya. Jadi coba kontak aja Karina. Iya. Gitu. Terus yang pertama tahun maksimalnya saya rasa sih selama itu relevan nggak ada tahun maksimalnya sih Karina. Terutama tadi kan Karina bilang yang relevan itu yang udah lama-lama ya. Nggak apa-apa itu masukin aja gitu. Yang jadi pertanyaan relevan atau enggak itu kalau misalnya volunteering waktu SMA gitu misalnya itu kan sudah terlalu jauh gitu ya. Jadi ya bisa dipilih lagi gitu ya kalau yang memang kira-kira sudah bidangnya tidak relevan terus udah terlalu lama banget, nah itu baru mungkin bisa dipikirkan lagi masih nyambung atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya relevan kayak working experience dan tapi ternyata udah misalnya 20 tahun lalu gitu ya, nah itu ya masukin aja nggak apa-apa gitu. Oke. Maaf Kak, kalau tadi referee reward-nya berarti dua-duanya pakai format yang sama itu? Iya, Keduanya? sama. Formatnya sama kok.
Thank you. Ya, sama-sama. Begitu ya Kak Rina. Oke. Oke. Jadi tadi ada satu partisipan lagi yang raise hand, Kak Anwar, tapi sekarang udah diturunkan nih tangannya nih. Apakah Kak Anwar masih di sini? Cek. Jadi masih ada satu lagi Kak Aisyah dia yang bertanya. Oke, Cek. Kak Anwar? Kak Anwar. Oke, sepertinya Kak Anwar tidak di dalam Zoom lagi nih. Oke, kita lempar ke teman-teman yang lain aja. Ada yang ingin bertanya? Kak Elci, raise hand lagi. Oke, Kak Elci, ada yang mau ditanyakan lagi atau bagaimana? Ya, halo. Suara Putus-putus Kak Elci. Putus-putus. tes. Oke, udah. Silakan Kak Udah ya. Elci. Iya. Mohon maaf saya bertanya lagi. Mungkin lebih Iya. Kak Elci, maaf banget, putus-putus lagi. Terlempar Oh, sepertinya. terpental. Iya, sebenarnya Kak Elci terpental. Oke, mungkin dari teman-teman yang baru bergabung, sepertinya ini ada sekitar satu atau dua teman-teman yang baru bergabung. Bisa eh, bertanya dulu, mungkin tadi gabungnya di tengah-tengah atau bahkan di akhir. Begitu, jadi hari ini tadi membahas mengenai CV dan referee report. Jadi membahas bagaimana cara menyusunnya seperti apa, terus cara memperoleh referee reportnya seperti apa. Begitu. Oke, jadi di sini kita Zoom-nya ini direkam dan nanti akan diupload di YouTube. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau tertinggal dengan materinya, bisa rewatch lagi di YouTube. Nanti linknya akan dikirim di grup webinar. Begitu. Oke, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya, Kak Aisyah. Halo Oke, Kak. karena ada. Ini siapa ini? Iya. Kak Rahmat Rahmat. Kak. Oh Oke. iya, oke. Silakan Kak Rahmat. Sebelum terima kasih Kaisa atas pemaparannya, sangat komprehensif sekali. Mungkin saya pertanyaan intermezzo aja Kak, soalnya dari tadi udah nyimak juga dari teman-teman. Gimana Kak apa perkuliahannya di awal semester ini menyesuaikannya dengan kehidupan perkuliahan di sana seperti apa? Lagi masih awal-awal kan, mungkin bisa di-sharing Kak. Terima kasih. Oke. Iya, Kak Rahmat. Jadi kebetulan ini tahun kedua, tapi memang menyesuaikan lagi dengan semester 3 ini yang ternyata cukup juga gitu ya. Nah, sebenarnya penyesuaian diri itu kebetulan kalau saya memang gimana ya, lebih ke penyesuaian suasana mungkin gitu, dan penyesuaian akademik juga gitu ya, karena udah lama nggak kuliah lagi, udah nggak belajar lagi, jadi harus mengadaptasi diri lagi dengan tuntutan-tuntutan akademik. Tapi, alhamdulillah enaknya adalah, di sini universitas-universitas Australia itu banyak banget support-support akademik. Jadi mereka ada akademik mentor, terus ada akademik tutor yang emang bisa membantu kita untuk, beradaptasi dengan, beban-beban kuliah gitu ya. Nah, itu yang memang di awal-awal cukup sulit. Dan mungkin di semester 3 ini juga masih harus semangat terus gitu ya dengan beban-beban kuliahnya gitu. Tapi selain itu menyesuaikan dengan suasana karena kebetulan Canberra itu kotanya lebih sepi dibanding kota asal saya dari Bandung gitu ya. Terus Canberra ini lebih sepi jadi memang harus menyesuaikan suasana lagi, harus mencari hiburan yang mungkin beda hiburannya dengan waktu pas lagi di Bandung gitu. Tapi ya alhamdulillah kan di sini juga banyak komunitas Indonesianya gitu ya. Jadi komunitas Indonesianya ini saling menguatkan dan saling menemani sih. Jadi ya alhamdulillah bisa beradaptasinya bareng-bareng gitu, nggak sendirian. Sama makanan sih itu paling yang memang harus dikompromi ya makanan. Gitu.
Jadi begitu Kak Rahma tentang kondisi perkuliahan di sana tadi awal semester. Jadi yang penting ini adaptasinya ya Kak Aisyah ya. Iya. Oke, sepertinya ini ada pertanyaan dari kolom chat Kak Aisyah. Saya bacakan ya Kak Aisyah. Oh ini dari Kak Inggil lagi nggih. Saya bacakan terlebih dahulu. Jadi Kak terkait AAS ini waktu tahun Kakak award di official IELTS AAS overall band gap-nya 8 kah atau ada yang kurang dari itu? Jadi berkaitan dengan skor IELTS. Oh, skor IELTS seingatku sih sama sih dengan waktu itu 6,5 ya kalau nggak salah minimumnya. Mungkin Kak Novi juga tuh yang yang hafal. Tapi seingatku sama sih Kak. Jadi nggak sampai 8, nggak. Minimumnya itu 6,5. Jadi sekian ya Kak Inggil. Jadi 6,5 untuk poinnya. Iya, Oke. bahkan 6 deh kayak. Oh gitu. Bentar ya, coba saya cek. Iya, kayaknya 6 deh masih bisa. Gitu. Iya, iya. Oke. Itu ya Kak Inggil. Ini Kak LC mengirim message. Jadi maaf Kak tadi sinyalnya kurang bagus gitu. Oke, dari Kak LC mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi. Bisa ketik di kolom pesan aja. Atau sudah cukup? Dari teman-teman yang lain boleh kalau masih ada yang mengganjal. Ini mumpung masih ada Kak Aisyah di sini. Oke. Jadi mungkin dengan harus. Oh, Kak LC. Oh, hmm. Masih terputus-putus Kak Elsie. Bisa diketik di kolom chat aja Kak Elsie. Oke. Ini nih. Kak Inggil tanya lagi. Oke. Award yang diterima ada yang 6 Kak jadinya. Oke, makasih. Oke, ternyata men- eh, menjawab pertanyaan Kakak. Oke, terima kasih ya Kak ya. Oke, Kak Rina kembali bertanya. Silahkan Kak Rina. Kak Rina, resen lagi. Ada yang perlu ditanyakan kembali? Ini Kak, saya sebagai tunanetra penasaran aja sih. Itu tadi format CV-nya kalau boleh dikasih tahu itu bentuknya tabel ya Kak ya? Iya, kebetulan Kak Rina bentuknya tabel. Oh, Nah, saya kurang tahu apakah ini format readable atau gimana ya. Tapi mungkin Kak Novi punya pengalaman kali ya. Tapi ya bentuknya tabel sih Kak. oke oke Kak. Thank you. Cuma make sure aja sih. Iya. Oke. Jadi mungkin saya ini kali ya lebih detail lagi. Jadi itu tuh misalnya nih Kak, kayak bagian apa tadi? Bentar ya. Misalnya tentang applicants details. Nah, itu tuh formatnya adalah tabel. Jadi di sebelah kiri itu judul kayak misalnya full name, baru diisi di sebelah kanannya gitu Kak. Jadi emang ada kotak-kotaknya sih gitu. Oke Kak. Begitu ya Kak Rina, jadi memang formatnya tabel, terus yang di sebelah kiri itu kayak kolom pertanyaannya, yang kanan itu untuk mengisi. Iya, Gitu. oke Kak. Oke. Cukup Kak Rina? Iya, Oh makasih. iya. Oke. Satu pertanyaan lagi dari Kak Elci ya. Habis ini kita tutup karena waktunya ini sudah lebih dari 20 menit. Oke. Kak minta saran untuk job experience, apakah boleh saya masukin aja pengalaman mengajar saya yang pastinya tidak relate dengan bidang lingkungan? Gitu. Oke, kalau memang pengalaman mengajar itu sebagian besar dari pekerjaan KLC, dimasukin aja. Meskipun nggak relate dengan bidang lingkungan. Begitu. Jadi dimasukin aja ya Kak Elci ya. Oke.
Baik, karena ini waktunya sudah lebih dari 20 menit. Terima kasih Kak Aisyah sudah membersamai kami, sudah menyampaikan materi mengenai menyusun CV, terus cara memperoleh refer report gitu. Jadi teman-teman, sekali lagi saya sampaikan, jadi bagi yang tertinggal materinya nanti bisa ditunggu dulu rekaman recordingnya nanti akan diupload di YouTube begitu. Mungkin dari Kak Aisyah ada yang mau disampaikan lagi untuk yang terakhir? Mungkin terakhir menyampaikan aja untuk tetap semangat menyiapkan berkas-berkasnya dan mempersiapkan supporting statement. Jangan lupa kerjakan jauh-jauh hari dari deadline supaya nanti tidak keteteran. Dan mudah-mudahan teman-teman semua di sini bisa mendapatkan beasiswanya gitu ya. Saya berdoa semoga semuanya mendapatkan rezeki di tahun ini. Oke, amin. Oke, terima kasih ya Kak Aisyah. Sebelum saya tutup, ini teman-teman boleh buka kamera terlebih dahulu. Boleh on cam terlebih dahulu, kita mau mengambil gambar. Oke, boleh on cam. Pasang senyum terbaik. Iya, oke. Ini masih belum on cam semua ini. Oh, saya lagi tidak berhijab nih Kak. Oke, nggak apa-apa. Oke, teman-teman. Oke, udah banyak yang on cam. Oke. Oke. Bisa menghadap kamera ya teman-teman ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, boleh tunjukkan jempolnya dulu. 1, 2, 3. Oke. Sip. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Terima kasih banyak kepada Kak Aisyah. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya Kak Aisyah. Jadi bisa sharing-sharing lagi mengenai AS dan lain sebagainya. Begitu, terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Novita.